Kampung Moderasi Beragama merupakan sebuah kampung rintisan yang digagas oleh Kepala KUA Panarukan beserta para penyuluhnya. Kampung ini berada di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dengan tipografis wilayah seluas 16,12 km persegi. Desa Sumberkolak berada di ketinggian antara 0 sampai 1250 meter dari permukaan laut. Tidak hanya itu saja, Desa Sumberkolak juga memiliki dataran rendah sebanyak 79,34%, serta perbukitan sebanyak 20,66%. Dipilihnya Desa Sumberkolak sebagai the point of center kampung moderasi beragama karena di desa ini terdapat banyak keberagaman latar belakang masyarakat dan agama dengan jumlah Islam sebanyak 14.862 orang. Selain itu juga terdapat agama Kristen dengan jumlah 118 orang, Katolik 72 orang, dan Hindu sebanyak 26 orang. Kerukunan umat beragama di Desa Sumberkolak sangatlah kondusif. Selamat siang, sekarang kita sedang berada bersama dengan Bapak Kepala KUA di Kecamatan Panarukan. Selamat siang Bapak Jawa. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Beliau ini salah satu penggagas dari adanya Kampung Moderasi Beragama. Apa sih Pak yang membuat Bapak ini mendirikan Kampung Moderasi Beragama di sini? Awalnya begini, dengan berdirinya Kampung Moderasi Beragama ini merupakan sebuah anjuran juga dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yakut Khalil Qomas. Beliau menginginkan Indonesia yang penuh dengan keberagaman ini tidak terjadi konflik interest antar agama yang satu dengan yang lain. Sehingga dibuatlah semacam peraturan bahwa kita harus menggagas yang namanya Kampung Moderasi Beragama di masing-masing daerah. Sebenarnya di Kabupaten Situbondo ini sudah ada Kampung Moderasi Beragama yang terletak di ujung timur Kabupaten Situbondo, yaitu di Kecamatan Bani Putih. Cuman di sana Kampung Moderasi Beragamanya sudah berdiri sejak turun-temurun, sejak lama. Nah, akhirnya bagaimana kita itu menggagas kembali Kampung Moderasi Beragama yang dari nol, artinya pure, artinya alami dari nol. Kita gagas, namanya Rintisan Kampung Moderasi Beragama sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri Agama. Sehinggalah kami berpikir pertama di mana tempat yang sesuai akan dibuat Kampung Moderasi Beragama. Nah, kami mencari tempat yang representatif untuk itu, akhirnya terpilihlah di Desa Sumberkolak. Kenapa kami memilih Desa Sumberkolak? Karena di Desa Sumberkolak ini ada berbagai macam agama. Bukan hanya Islam, walaupun secara mayoritas adalah agama Islam, cuman di sini ada juga agama Kristen, Katolik, bahkan ada agama Hindu. Nah, ini menarik dan ini unik. Kenapa unik? Karena juga di sini telah dibangun satu-satunya pura se-Kabupaten Situbondo yang ada di Desa Sumberkolak. Satu desa yang cukup kecil, kalau kita bicara kota itu kan besar sifatnya, global. Tapi ini satu desa, tapi keberagamannya cukup luar biasa, tapi tidak timbul konflik dalam satu desa. Maka ini cukup menarik untuk kita jadikan rintisan Kampung Moderasi Beragama, sehingga alhamdulillah Kampung Moderasi Beragama ini bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, khususnya Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, sehingga
kami bersama para tokoh agama, ada Pak Wayan, ada Bapak Romo Gunardi, juga ada Pak Pendeta Martin. Kita gagas bersama dengan tokoh pemuda Katolik juga, yaitu Mas Wahyu, juga Mas Nanang itu, juga dengan tokoh agama Islam dari Ansor juga kemarin kita gandeng, penyuluh agama Islam juga, dan para staf KUA. Akhirnya berdirilah namanya Kampung Moderasi Beragama yang bertempat di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan. Kendala saya rasa tidak ada, karena memang di sini berangkat dari keberagaman yang memang sudah lama. Jadi tidak ada pertentangan dari masyarakat, baik itu pembangunan pura, baik itu pembangunan masjid maupun pembangunan gereja. Jadi tidak ada pertentangan dalam masyarakat, tidak ada pertentangan. Jadi tidak sama, kadang ada ketika membangun pura ada pertentangan dari masyarakat yang mayoritas Islam. Dan di sini uniknya lagi, umat Hindu ketika ada hari besar agama Islam, contoh terkecil tahlilan ada orang meninggal, tahlilan, atau ada maulid Nabi, atau bahkan ada selamatan syukuran dan lain sebagainya, umat Hindu ikut nimbrung, umat Hindu ikut nongkrong bersama kita ikut duduk bersama di arena tahlilan, di arena maulid Nabi, majlis itu, pokoknya ikut semuanya itu, baik itu dari agama Kristen juga. Ada yang kedua lebih unik lagi, kemarin itu ada pengajian sholawat Naria. Nah, pengajian sholawat Naria itu semua yang mendanai dan semua yang mengadakan itu murni panitianya adalah para pemuda Katolik. Dan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu acaranya umat Muslim, umat Islam, tapi semua panitianya, semua pendanaannya itu didanai oleh orang-orang Katolik, seperti itu. Lagi itu yang perlu dicontoh oleh adik-adik kita yang melanjutkan nanti generasi bangsa ini. Saya udah tua, Pak Jos juga sudah, ya kita sudah sama-sama sudah tua ya, sudah pensiun, dan lagi Pak Jos juga pensiun. Ini di pundak adik-adik inilah nanti untuk merajuk kerukunan kita ke depan supaya Indonesia ini tetap aman, tentram, damai. Jadi itu tujuan kita, tidak ada lain. Artinya begini juga, Indonesia ini ada 5 agama. 5 agama dalam satu negara, dari nenek moyang kita semuanya rukun, yang terikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Di Sumberkolak juga beragam agamanya. Dalam ruang lingkup kecil Sumberkolak, yang desa Sumberkolak ini, juga tidak ada konflik of interest di sini. Tidak ada konflik di sini. Terjadinya konflik antar agama, umat beragama tidak ada. Semuanya rukun, saling membantu, saling melengkapi. Dan Islam sebagai agama mayoritas tidak lantas menjadi agama yang menindas agama minoritas, tidak. Jadi semuanya berjalan dengan realnya, semuanya berjalan dengan damai, rukun, sesuai dengan cita-cita para pendahulu kita, founding father kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Harapan untuk KMB kedepannya gimana? Harapan untuk KMB kedepannya, karena ini sudah berangkat dari sebuah rintisan, ya kita teruskan, kita terus jalankan program-program yang ada, supaya nantinya ini juga menjadi warisan untuk anak cucu kita nantinya. Jadi bukan hanya di Situbondo ini, bukan hanya ada di Banyu Putih, tapi di Kecamatan Panarukan, khususnya di Desa Sumberkolak juga ada yang namanya desa kebangsaan, yaitu desa Kampung Moderasi Beragama. Seperti Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, nama saya Juru Mangku Iwayan Karbo. Sebagai pemangku di Pura Jagat Nata Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kedatangan dari adik-adik mahasiswa UIN Jember ya, yang berkunjung ke Pura Jagat Nata Situbondo. Saya sangat senang dan bahagia kedatangan adik-adik dalam rangka kita adik-adik silaturahmi ke sini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang, kedua saya mengucapkan selamat, kemudian atas sambutannya di sini
Ya hanya ala kadarnya, saya mohon maaf ya. Jadi tidak ada apa-apa ini, tidak ada apa-apa, hanya sekedar air aqua. Ya mohon maaf, itulah adanya. Tapi yang penting kita silaturahminya ini ya, silaturahmi ke sini adik-adik ini dalam rangka ya studi sekolah kan gitu, studi universitasnya. Ya untuk ini mari kita berkolaborasi ya, setiap saat saya siap menerima dari adik-adik dari Jember dalam rangka kita merajut kerukunan antara umat beragama. Kita saling sharing beragama, saya senang sekali karena tujuan kita sama ya, untuk menyamakan hati pikiran kita, untuk menyamakan tujuan kita bersama, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa yang membimbing kita ya, yang memelihara kita di dunia ini. Mari kita berlomba-lomba untuk merajut kerukunan, berlomba-lomba untuk beribadah, mengingat ke beliau dengan apa yang telah kita diberikan oleh beliau kepada kita semua. Kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur, banyak berdoa supaya kita selalu rukun ya, selalu damai, rahayu. Ya mungkin apa yang mau ditanyakan silakan. Boleh diceritakan dulu ini awalnya gimana dari yang 2006, terus agama di sini itu berapa dulu? Ya, jadi pura ini dibangun mulai 2006. 2006 ini pura ini tanahnya ini memang jurang gitu. Dari umat Hindu yang mendapatkan yang berdomisili di Panorama Indah sini itu ada mungkin 10 kakak kan gitu. Nah, kita diberi jatah untuk membangun pura walaupun kecil. Dari Muslim juga dibangun masjid. Dari Kristen dan Katolik memang karena sedikit mereka tidak membangun di sini. Nah, dengan adanya pembangunan pura ini didukung penuh oleh umat Muslim di sini. Ya, didukung penuh oleh umat Muslim. Bahkan pada saat pembangunan sini banyak dari Muslim sini yang membantu kita, ya, gotong royong untuk membantu membuat ini. Sebaliknya pada saat pembangunan masjid, umat saya yang Hindu yang ada di sini, yang berdomisili di Panorama Indah ini juga bersama-sama membangun masjid. Bahkan saya pribadi menyumbang 10 dump truk tanah untuk nguruk masjid. Ya, untuk pengurukan masjid itu 10 dump truk. Ya, jadi itulah kerjasama kita di sini, kerjasama kerukunannya yang luar biasa. Jadi keberadaan saya di sini sudah luar biasa. Saya senang, saya merasa dilindungi, merasa diayomi. Tidak ada kendala apa-apa saya di sini. Itu betul luar biasa, ya, dari umat, dari warga, dari ulamanya, ya, dari pemerintah daerah, pemerintah desa. Bahkan kita di sini sudah di-launching oleh Menteri Agama pada bulan Juli tahun 2023 di Balai Desa, bahwa Desa Sumberkaula ini di-launching menjadi kampung moderasi, ya. Jadi di-launching oleh Menteri Agama. Jadi seluruh Indonesia sudah mengetahui bahwa Situbondo ini adalah di Sumberkaula ini adalah kampung moderasi. Satu-satunya ada pura di sini di kabupaten, satu-satunya hanya satu pura Jagatnata ini. Itulah yang membanggakan kita. Bahkan di sini kan terus terang mayoritas Muslim dan dinamakan kota santri di sini deh ya. Yeah. Walaupun santri itu singkatan, tapi yang jelas di sini memang banyak santri. Di sini orang mengatakan kota santri. Kemudian saya bisa bangun seperti ini dan terpelihara sampai sekarang. Jadi betul-betul didukung oleh saudara-saudara kita yang dari Muslim. Ya, kalau tidak ya tidak mungkin lah kita bisa bangun ini kan gitu. Tidak mungkin. Sampai sekarang ya hubungan kita bagus dengan adanya dinobatkan sebagai kampung moderasi. Ya, kampung moderasi Desa Sumberkaula, Kampung Pariaan, Dusun Pariaan, Kabupaten Situbondo.
yaitu di Desa Sumberkolak dan di Wonorejo. Jadi ada 2 kampung moderasi, di Desa Wonorejo dan Desa Sumberkolak. Jadi di Kabupaten Situbondo ini ada 2 kampung moderasi, yaitu di Wonorejo, Desa Wonorejo dan Desa Sumberkolak. Dan di sini juga sudah sering dari teman-teman dari adik-adik yang dari UNED itu sudah berapa kali berkunjung ke sini, juga sama pertanyaannya, kok bisa, gitu ya. Kok bisa? Ya bisa, namanya kita bersaudara ya. Makanya adik-adik sebagai penerus bangsa ini, mari ya seperti inilah. Senior-senior adik ini menciptakan suatu kerukunan untuk ke depan kita lebih baik lagi, kan gitu. Bagaimana merajut kerukunan kepada saudara-saudara kita yang non muslim, dari Kristen, dari Katolik, ya dari Buddha, dari Hindu. Kita bersaudara, kita berjuang bersama-sama untuk Indonesia, kan gitu. Ya, jadi kita jangan mudah diimbang-ambing oleh ya isu-isu dari luar yang ingin memecah belah kita. Ya, kita tahu semuanya. Kenapa kok kita ada ini ada itu untuk memecah kita? Karena pengalaman sejarah dari bangsa Indonesia ini sudah istilahnya sudah matang kita ini, ya sudah matang. Sudah diapa-apakan mulai dulu. Makanya jangan sampai terpengaruh oleh isu-isu yang tidak baik. Ya dikatakan hoax lah ya. Hoax. Istilah kerennya sekarang hoax ini. Jangan. Mari kita bersatu bagaimana Indonesia ini bisa maju ke depan demi kerukunan kita, demi kebahagiaan kita, demi kesejahteraan kita bersama. Kita selalu baik. Rahayu, rahayu, rahayu. Oh, sampai sini. Terima kasih. Oke, sampai sini.